Aku ra wedi lah, cilikanku lho sering meneki kambil. His, ana bae. Ya ora ana lah ra iso mosok kambil bunder di penek. Piye carane? Oh iya ya. Pak, aku Ya. takon iki. Iki jenis kelamin ditulis apa digambar, Pak? Jenis kelaminnya ditulis, masa digambar, masa kayak bentong maling. Tes berikutnya adalah psikotes. Psikotesnya adalah menggunakan laptop. Oke? Oke. Jadi nanti kalau laptopnya udah mati berarti waktu kalian sudah habis. Sebelum mati berarti harus sudah selesai. Bisa dimengerti? Bisa. Oke, lanjut. Oke, langsung bisa dimulai. Itu soalnya ya ada matematika, ada Selamat siang, silakan duduk. Saya dimulai wawancarane? Bisa. Bisa. Oke. Jenengmu Pratama benar? Iya, Pratama. Oh, Pratama. Oke. Sekarang pakai bahasa Indonesia aja. Pada wawancara ini adalah wawancara pertama dengan orang Minori. Saya sebagai staf Minori, sebagai pembinaan yang ngurusin pemagang di Minori ini. Udah siap diwawancara? Siap jasmani dan rohani. Jasmani dan rohani kayak apa bae belum apa. Oke, siap ya. Langsung saja yang pertama. Yang nomor 1. Kamu masih lajang apa sudah menikah? Lajang. Lajang. Ya, oke. Yang pertama adalah bagi pemagang yang lajang sampai program pemagangan selesai itu tidak boleh menikah. Apakah kamu siap? Siap. Siap. Karena terjadi bahwa pemagang Minori yang sudah masuk ke Minori komitmennya adalah tidak boleh menikah bagi yang lajang. Kalau yang sudah menikah nggak apa-apa, boleh menikah dan punya anak dengan catatan tidak mengganggu proses pemagangan dan proses belajar mengajar di Minori. Jadi yang masih lajang, kamu masih lajang, Masih. sampai pulang sampai pulang jangan menikah. Sudah di Jepang jangan sampai pulang untuk alasan menikah. Paham ya? Paham. Bagi yang punya anak dan istri juga tidak boleh pulang kecuali dengan alasan tertentu. Ya. Paham ya? Paham. Kalau mau nanya, kalau semuanya ada yang meninggal keluarga itu gimana? Itu juga belum tentu diizinkan untuk pulang. Jadi sebelum kalian atau kamu pergi ke Jepang silakan izin dulu dan ngobrol sama orang tua dan keluarga. Karena 3 tahun tidak boleh pulang. Minori itu ya ngambil yang pahitnya dulu lah. Kenapa sih nggak boleh pulang? Yang pertama mungkin ya anak itu setelah pulang tidak mau kembali lagi ke Jepang. Yang kedua, dalam perjalanan pulang ataupun berangkat lagi ke Jepang, misalkan berangkat lagi ke Jepang, itu ada kecelakaan, cedera ataupun yang lainnya. Jadi Minori ngambil pahitnya dulu. Siap? Siap. Kamu agamanya apa? Agamanya Islam. Islam. Oke. Perlu kami sampaikan bahwa di Jepang itu jarang sekali ada masjid. Walaupun ada masjid itu jauh tempatnya. Tidak seperti di Indonesia. Di Indonesia jarak berapa kilo ada masjid, setiap desa ada masjid, di setiap kota ada masjid. Nah, di Jepang belum tentu ada masjid. Jarak dari tempat tinggal kita juga belum tentu dekat. Memerlukan waktu untuk datang ke masjid. Dan kendaraannya menggunakan kereta. Nah, kita selaku umat muslim kan harus Jumatan ya. Iya. Harus Jumatan setiap minggunya. Nah, kamu adalah ditempatkan di scaffolding, belum tentu bisa Jumatan. Apakah kamu siap? Siap. Siap, nggak apa-apa. Gak apa-apa. Beneran ini? Benar. Oke, kalau seperti itu. Jadi, di Jepang itu bukan umat beragama, manusianya, orang-orangnya itu belum tentu beragama, belum tentu muslim. Ada orang Jepang yang muslim, tapi jarang sekali. Ya, perbandingannya itu sangat sedikit. Tidak keberatan? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Oke, siap. Oke, yang selanjutnya adalah bahwa kerja di Jepang itu tidak bisa memutuskan kontrak secara sepihak. Misalkan
kamu digimbal, kerjaan kamu berat, dimarah-marahin, siap nggak? Siap. 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 Karena di rumah udah dimarahin orang tua. Oh ini, jos juga itu. Pendidikan mental yang sangat bagus. Di Jepang itu dimarah-marahin, udah panas, ya udah capek, masih dimarahin, siap ya? Siap. Siap, karena kalian kerjanya adalah scaffolding Ginba, tahu sendiri orang Ginba itu seperti apa. Iya. Paham ya? Paham. Nah, secara itu kalau kalian di tengah perjalanan ada ketidaknyamanan ataupun tidak betah, tidak seperti di Indonesia atau resign ibaratnya. Kalau di Indonesia masih bisa kerja resign gitu ya, di tengah perjalanan resign. Tapi di Jepang sebisa mungkin jangan melakukan hal itu. Siap nggak? Siap. Siap. Oke. Yang selanjutnya sekali lagi, selama 3 bulan, 3 tahun ya, mohon maaf 3 tahun itu tidak boleh pulang. Sekalipun walaupun ada keluarga yang sakit, itu sih semoga tidak terjadi, tidak kita inginkan ya. Iya. Sakit ataupun meninggal itu tergantung kebijakan perusahaan. Atau kalau dibolehkan pulang ya pulang, kalau enggak ya udah gitu kan. Walaupun pulang juga nggak ketemu kan, nggak keburu waktunya. Siap ya? Siap. Oke. Maksudnya ya di Jepang itu adalah cuacanya sangat ekstrim. Ibaratnya dinginnya dingin banget. Es krim. Ekstrim. Oh, es krim. Es krim kayak panganannya siapa boy? Es krim warna tong-tong apa? Oke, serius. Ekstrim banget, ibaratnya panas ya, panas banget, tahu-tahu dingin, langsung dingin itu, seperti apa namanya, pokoknya langsung ekstrim lah, perubahan drastis sekali, panas banget sampai 38 derajat atau 39 derajat, 40 derajat, mungkin di Indonesia juga sama 40 derajat, tetapi panasnya di Jepang dan di Indonesia itu berbeda, menyengat sekali. Terus setelah itu dingin banget. Siap nggak kehidupan panas banget, dingin banget, siap nggak? Siap. Nggak keberatan? Enggak. Karena itu seperti hatinya. Wih, hatinya siapa? Hatinya pacar ya. Pacar yang belum ditemukan. Oke, yang selanjutnya, kalau misalkan kalian terpilih, kamu terpilih di Minori untuk perusahaan scaffolding, semuanya saja ya. Setiap pemagang harus tinggal di asrama Minori. Jadi tidak kontrak, tidak enak seperti kontrakan sendiri. Jadi bagi pemagang itu tidurnya adalah bareng dalam satu ruangan bareng. Ya, misalkan 40 orang atau 24 orang itu bareng semuanya. Semuanya bareng tidur di situ. Jadi terjejer, ada kamar itu maksudnya keranjang lah. Kasur, ini kasur gitu ya. Satu tempat itu 2 orang atas dan bawah. Apakah tidak keberatan? Tidak apa-apa. Tapi saya mau nanya, Ya. makannya tuh gimana? Makannya? Oke, pertanyaan yang sangat bagus sekali. Makan di asrama itu kalian adalah iuran. Iuran buat makan itu 60.000 atau bisa 70.000. Ibaratnya 70.000 itu 10.000 buat galon, 60.000 buat makan. Ya. Nah, makannya bagaimana? Kalian adalah ada piket masak di asrama. Ya. Jadi satu orang, satu grup bisa 10 orang, bisa 8 orang, pokoknya tergantung jumlah orangnya. Nah, jangka waktu memasak itu adalah bisa 1 minggu lebih, 10 hari sekali kalian masak grup itu. Misalkan grup A, B, C, D, F, G, H, I, J sampai pokoknya sampai berapa gitu ya. Itu rolling terus gantian, tidak seminggu sekali. Itu seperti itu. Masaknya kalian adalah misalkan hari Senin piket masak. Nah, malam Minggu kalian adalah masaknya, persiapan. Sampai dari jam 10 nyampe jam 1, setengah 1 itu sampai selesai. Nah, pagi juga nyiapin, natain piring, ngasih sayur, lauk gitu. Paham ya? Paham. Kira-kira sanggup nggak? Sanggup ya? Oke, beja sekali mentalmu, Widi. Sip. Di asrama juga tidak memakai toilet seperti kontrakan sendiri. Ya, mandinya gantian.
mandi yang paling baru biasanya paling kasih, misalkan jam 3:30 atau jam 3 gitu ya. Dan yang paling lama adalah yang paling siang. Dan mandinya pun ngantri karena cuma beberapa kamar mandi dipakai orang banyak. Itu seperti itu. Siap? Siap. Nah, toilet asrama juga cuma satu dipakai buat 24 orang. Misalkan seperti itu, ngantri. Mau seperti itu? Siap. Mau ya? Oke, bagus. Seluruh pemagang harus mengikuti pendidikan bahasa Jepang selama 3 bulan. Minimal 3 bulan ya. Siap mengikuti peraturan di Minori? Siap. Siap ya. Jadi nanti ada pendidikan mental, ada fisik, dan juga ada bahasa Jepang. Tidak cuma bahasa Jepang saja, di Minori juga ada pendidikan mental. Ya, kalau misalkan senseinya kasih sanksi, ya kamu harus ikutin gitu. Itu buat pendidikan. Siap? Siap. Oke. Sampai sini ada pertanyaan nggak? Ada. Kalau di asrama boleh bawa pacar atau tidak? Waduh, pacar? Ya nggak boleh, itu kan tempat umum ya. Jadi nggak boleh bawa pacar. Ya, pacar ya ketemu di kontrakan nggak apa-apa gitu, lebih aman itu. Iya. Itu kalau cewek tuh ada lowongan tidak itu di Minor? Lowongan buat cewek banyak. Ya ada manufaktur, ada perawat, terus juga ada makanan, es krim juga ada. Program 1 tahun dan sampai dengan 3 tahun ada. Itu seperti itu. Oke. Kalau mau nikah sama orang Jepang boleh tidak? Pertanyaannya orang Jepangnya mau nggak sama kamu?